Bab 941. Bukankah orang ini terlalu Buddhis? Li Yangqi menatap Ye Feng dengan bingung. Ia terus menatapnya dan tidak menyadari apapun. Dengan kata lain, Park Sang-woo kalah di babak ini karena tebakannya salah, bukan karena lawannya berbuat curang. Orang ini memang agak aneh. Lebih baik mengamatinya sebentar. Park Sang-woo memelototi Ye Feng dengan penuh kebencian. Sekarang giliranku melempar. Sambil berbicara, dia hendak mengambil koin itu. Tunggu sebentar. Ye Feng menekan koin itu terlebih dahulu. Apa sekarang? Tanya Park Sang-woo dengan marah. Untuk ronde ketiga, mari kita ubah cara bermain kita. Ye Feng tersenyum tipis. Bagaimana? Tanya Park Sang-woo. Untuk ronde ini, bagaimana kalau kita tebak dulu, baru kita cari penonton yang masih hidup untuk melempar dadu. Ye Feng langsung memberitahunya apa yang ada di pikirannya. Mendengar sarannya, Park Sang-woo tak kuasa menahan tawa. Baiklah, kalau begitu aku tebak bunga di ronde ini. Ye Feng mengangguk acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan menebak, kata. Setelah berkata begitu, ia menoleh ke arah kerumunan. Siapa yang mau melempar koin untuk kita? Beberapa orang di kerumunan segera mengangkat tangan. Ye Feng tidak terburu-buru memilih. Sebaliknya, ia mengajukan pertanyaan ini kepada Park Sang-woo. Kamu harus memilih, kalau tidak, kamu akan mencari alasan untuk mengatakan bahwa akulah yang mempekerjakannya. Kami orang Korea tidak separah kalian orang Tiongkok. Meskipun Park Sang-woo berkata begitu, ia tetap memilih dengan hati-hati. Dia tidak memilih dari orang-orang yang mengangkat tangan. Orang-orang ini sukarela, dan itu agak tidak bisa diandalkan. Pada akhirnya, dia memilih pria yang tampak jujur. Awalnya, pria itu menolak, tetapi pada akhirnya, dia berjanji memberi pihak lain hadiah 100 yuan, dan pihak lain itu dengan enggan menyetujuinya. Lelaki itu berjalan dengan malu-malu, meletakkan koin ke dalam cangkir dadu, lalu mengocoknya dengan kikuk. Sesaat kemudian, bang! Dia menghancurkan cangkir dadu di atas meja dan hendak membukanya. Tunggu sebentar. Park Sang-woo tiba-tiba menghentikannya. Ada apa? Ye Feng mengangkat kepalanya dan meliriknya. Aku ingin mengubahnya. Kurasa kali ini, kata. Park Sang-woo tiba-tiba berubah pikiran. Apakah kamu yakin ingin berubah? Ye Feng memiliki senyum aneh di wajahnya. Aku. Park Sang-woo langsung ragu. Lagi pula, pertandingan ini berkaitan dengan hasil akhir. Jika kalah, ia harus mengukir kata-kata di wajahnya. Ia tak bisa menahan rasa gugup. Dia sudah sedikit menyesal karena telah menyetujui taruhan ini secara impulsif. Namun, percuma saja mengatakan begitu banyak sekarang. Ia hanya bisa melanjutkan taruhannya sampai akhir. Aku yakin itu kata itu. Dia ragu-ragu untuk waktu yang lama dan memutuskan untuk mengubah jawabannya. Baiklah kalau begitu, aku akan memilih bunga. Ye Feng mengerucutkan bibirnya dengan acuh tak acuh. Ketika semua orang mendengar bahwa dia benar-benar setuju, mereka menggelengkan kepala dan mendesah. Bukankah orang ini terlalu Buddhis? Dia benar-benar ditipu. Apakah dia lupa bahwa jika dia kalah, wanitanya harus pergi bersamanya? Melihat Park Sang-woo langsung setuju, ia mulai ragu lagi. Tunggu. Tunggu, aku tidak akan berubah. Aku akan memilih bunganya. Ye Feng tidak senang. Kamu mau pilih yang mana? Bisakah kamu memberiku jawaban yang akurat? Dahi Park Sang-woo sudah berkeringat. Akhirnya, ia menggertakkan gigi dan berkata, aku pilih bunga. Aku tidak akan mengubahnya. Ye Feng menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata dan mengangguk ke arah pria itu. Buka saja. Pria itu jelas sedikit gugup. Ia menarik napas dalam-dalam 2 kali, menggenggam cangkir dadu erat-erat dengan kedua tangan, dan perlahan membukanya. Mata semua orang terbelalak saat mereka menatap cangkir dadu. Kata, itu terlihat seperti kata. Beberapa orang yang berpenglihatan baik sudah berteriak kaget. Kerumunan itu segera bergegas maju, ingin melihat lebih jelas. Saat itu, wadah dadu telah terbuka sepenuhnya. Koin di dalamnya menunjukkan karakter untuk, kata. Hahaha, dia menang. Adik kecil ini menang. Sebenarnya itu, kata. Hahaha, orang Korea itu sudah berkali-kali memilihnya, tapi akhirnya tetap saja salah. Ini takdir. Mungkin surga pun tak tahan melihat dia begitu sombong. Akan ada hari untuk menghentikan orang gila. Mari kita lihat apakah dia masih bisa tersenyum sekarang. Setelah kehilangan seluruh pagi, adik kecil ini akhirnya membantu kita, orang Tiongkok, mendapatkan sedikit harga diri. Kita harus memberi pelajaran kepada orang Korea ini. Mereka terlalu arogan. Semua orang mulai berdiskusi dengan penuh semangat, Ye Feng bagaikan pahlawan nasional di hati mereka. Ia membuat mereka bangga. Cheng Feier akhirnya menghela napas lega dan menatap Park Sang-woo sambil mencibir. Sedangkan Park Sang-woo, ia duduk terpaku seperti tersambar petir. Ia bahkan lupa bereaksi. Dia kalah, dia benar-benar kalah.
Dia baru saja punya kesempatan untuk menang. Dia jelas-jelas telah mengubahnya menjadi kata, tetapi karena sebuah kesalahan, dia melewatkan kemenangan. Dia bergidik memikirkan hukuman yang akan diterimanya jika dia kalah. Jika kata, babi, benar-benar terukir di wajahnya, masa depannya akan hancur. Ini akan menjadi penghinaan yang akan menyertainya seumur hidupnya. Memikirkan hal ini, dia berdiri dan memelototi Ye Feng. Dasar curang sialan. Ronde ini nggak dihitung. Bab 942 bahkan jika Kaisar datang, itu tak akan berhasil. Sudah kukatakan. Menghadapi serangan mendadak Park Sang-woo, Ye Feng tidak terkejut. Ia hanya tersenyum dingin. Karena kamu bilang aku curang, katakan saja, bagaimana caranya aku curang. Asal kamu bisa mengaku, aku akan mengakuinya. Park Sang-woo langsung terdiam. Ia hanya anjing yang terpojok, jadi apa yang bisa ia katakan? Ia hanya bisa terus berkata dengan tegas, lagi pula, kau curang. Permainan tadi tidak dihitung. Ayo kita mulai lagi. Kali ini, tanpa menunggu Ye Feng bicara, si gendut yang menonton dari samping langsung membantah, kenapa kita harus mulai lagi. Kalau kalah, kita akui kekalahan kita, tapi kau mengingkari janjimu. Orang Korea memang orang Korea. Mereka tidak menepati janji. Penonton lainnya juga menanggapi. Benar. Banyak sekali yang menonton. Dia tidak curang sama sekali. Benar sekali, terutama saat dia membiarkanmu memilih ronde ketiga. Kamu salah pilih. Apa kau benar-benar berpikir kami orang Tionghoa ini pengecut? Kau harus menepati taruhanmu hari ini, atau kau tidak akan bisa keluar dari jalan antik ini. Benar. Kalau kamu mau mengingkari utangmu, kamu harus tanya dulu apakah kita setuju. Kami tidak setuju. Kita harus menghormati taruhannya. Kami tidak setuju. Sekelompok orang itu langsung berteriak kepada orang-orang Korea. Mereka semua marah dan tampak hendak menyerang. Orang-orang Korea begitu ketakutan hingga wajah mereka memucat. Sepertinya jika mereka tidak memenuhi taruhan hari ini, akan sulit bagi mereka untuk pergi. Namun, mereka memang salah dalam hal ini. Mereka menang di sini sepanjang pagi, dan ketika kalah, mereka menepati janji mereka. Sekarang giliran mereka yang kalah, bagaimana mungkin begitu mudah untuk mengingkari utang? Li Yangqi menatapnya dengan ekspresi muram. Sang-woo, tolong hormati taruhanmu. Park Sang-woo menatapnya tak percaya. Guru, aku tidak bisa. Jika ia berlutut di tanah dan berteriak, aku babi, 100 kali, ia hampir tidak bisa memenuhi janjinya. Tetapi jika ia harus mengukir kata, babi, di wajahnya, itu akan lebih buruk daripada kematian baginya. Li Yangqi memelototinya dengan dingin. Aku sudah pernah menghentikanmu sebelumnya. Kau sendiri yang bersikeras menyetujuinya. Sekarang setelah kamu kalah, tolong hormati taruhanmu dan jangan mempermalukan kami orang Korea. Park Sang-woo menatap Li Yangqi, lalu ke arah kerumunan yang bersemangat. Ia tahu jika ia bersikeras menyangkalnya hari ini, ia mungkin akan mati. Dia tidak punya pilihan lain selain berlutut di tanah dan berteriak dengan malu, aku babi, aku babi. Lebih keras lagi, aku tidak bisa mendengarmu. Pria gemuk itu langsung bersorak. Depresi karena kehilangan 10 juta tadi lenyap begitu saja. Aku babi, aku babi, aku babi. Suara Park Sang-woo yang terhina menggema di seluruh jalan antik. Ia belum pernah dipermalukan seperti ini sebelumnya, apalagi di depan begitu banyak orang Tionghoa. Hal ini membuatnya semakin tersiksa. Terutama ketika orang-orang Tionghoa itu terus menunjuk-nunjuknya sambil berbicara dan tertawa, hal itu membuatnya makin kesal. Sekelompok orang Tiongkok rendahan, dia pasti akan membuat Anda membayar harganya. Dia menggertakkan giginya dan mengulang-ulang, aku babi, 100 kali, lalu perlahan-lahan dia berdiri dan melotot ke arah Ye Feng. Semua penghinaan hari ini karena orang ini. Dia berharap bisa memakan dagingnya dan tidur dengan kulitnya. Ye Feng membalas tatapannya yang tajam. Senyum tipis muncul di wajahnya. Ada satu hukuman terakhir. Kau mau melakukannya sendiri, atau mau kubantu? Kebencian di wajah Park Sang-woo langsung sirna dan tergantikan oleh rasa takut yang mendalam. Dia telah menghabiskan banyak tenaga untuk wajah ini. Penyesuaian kecilnya saja sudah puluhan kali. Jika dia ingin menghancurkan wajah ini sekarang, sekalian saja dia bunuh diri dengan pisau. Aku. Bolehkah aku memberimu sejumlah uang sebagai kompensasi? Hukuman terakhir. Lupakan saja. Mendengar sarannya, Ye Feng tersenyum lebih bahagia. Baiklah, kalau begitu bayar semua uang yang kau menangkan pagi ini dan aku akan membiarkanmu pergi. Park Sang-woo awalnya senang ketika mendengar permintaannya disetujui, tetapi ketika mendengar permintaannya, wajahnya kembali muram. Mereka memenangkan hampir 200 juta uang tunai pagi ini, serta banyak batu giok antik. Totalnya, mereka memenangkan lebih dari 300 juta. Terlebih lagi, semua itu pada dasarnya dimenangkan oleh gurunya, Li Yangqi.
Ia tidak punya hak untuk mengambil keputusan. Cepat kerjakan. Jangan berlama-lama. Kenapa aku tidak membantumu? Pria gemuk itu mengejek lagi, tampak bersemangat untuk mencobanya. Park Sang-woo tidak punya pilihan selain meraih jepit rambut emas di sebelahnya dengan tangan gemetar dan bersiap untuk bergerak. Cukup. Pada saat ini, Li Yangqi tiba-tiba angkat bicara, membunuh seseorang hanya soal pertarungan 1 lawan 1. Sang-woo sudah dipermalukan tadi. Apa kita harus benar-benar merusaknya? Dia menanyakan pertanyaan ini pada Ye Feng, matanya penuh dengan ancaman. Dia sendiri yang menyetujui taruhannya. Aku tidak memaksanya. Karena dia setuju, dia harus menghormatinya. Apa ada masalah? Ye Feng mengabaikan ancamannya dan langsung membalas. Melihat ancamannya tidak efektif, nada bicara Li Yangqi sedikit melunak. Tapi hukuman ini terlalu berat. Dia masih sangat muda. Kalau ada bekas luka di wajahnya, hidupnya akan hancur. Bisakah kau mengubahnya? Ye Feng tersenyum. Baiklah, dia terlalu muda untuk mengukir kata-kata. Kamu sudah sangat tua, kenapa kamu tidak menerima hukumannya saja? Wajah Li Yangqi kembali muram. Apakah benar-benar tidak ada ruang untuk negosiasi? Ekspresi Ye Feng juga berubah dingin. Kalau saja mulutnya tidak semurah itu, mungkin masih ada ruang untuk negosiasi. Tapi karena dia berani menghina temanku, apa gunanya berdiskusi? Dia harus dihukum hari ini. Bahkan jika Kaisar datang, itu tidak akan berhasil. Cheng Feier, yang berdiri di sampingnya, langsung merasa gembira. Orang ini biasanya tidak serius di depannya, tapi saat dia serius. Dia cukup tampan. Park Sang-woo memegang jepit rambut emas di satu tangan dan menatap gurunya. Itulah harapan terakhirnya. Suasana seketika berubah menjadi hening sejenak, dan suasananya terasa amat menyesakan. Konflik yang lebih intens tampaknya sedang terjadi. Bab 943 mungkinkah dia memiliki mata emas yang berapi-api? Wajah Li Yangqi muram dan dia terdiam lama sebelum berbicara lagi. Bagaimana kalau begini? Kalian berdua bertanding 3 ronde lagi. Kalau kalian bisa memenangkan ketiga pertandingan itu, Park Sang-woo tidak hanya akan membayar taruhannya, tapi kami juga akan memberikan semua uang yang kami menangkan pagi ini, termasuk piala 9 naga. Saat dia mengatakan ini, semua orang yang hadir terkejut. Bukankah taruhan ini terlalu besar? Dengan kata lain, selama Ye Feng bisa menang 3 ronde berturut-turut, ia akan bisa memenangkan setidaknya 300 juta. Ini adalah pertaruhan besar. Namun Ye Feng tidak menunjukkan kegembiraan apapun. Ia hanya menatap Li Yangqi dengan tenang. Apalagi, bibir Li Yangqi perlahan melengkung membentuk senyum dingin. Kalau kau kalah dalam salah satu pertandingan, hukuman Park Sang-woo sebelumnya tidak hanya akan terbebas, tapi kau juga harus mengukir kata-kata, aku babi bodoh di wajahmu. Bagaimana? Adil, kan? Sebelum Ye Feng bisa menyetujuinya, orang-orang di sekitarnya sudah berhenti. Kau bilang ini adil. Kenapa dia harus menang 3 pertandingan berturut-turut untuk mendapatkan hadiah dan kalah 1 pertandingan untuk dihukum? Orang Korea ini licik sekali. Adik kecil, jangan tertipu oleh tipuannya. Ya, jangan bertaruh dengannya. Kita buat mereka menghormati taruhan mereka sebelumnya. Terlalu sulit untuk menang 3 ronde berturut-turut. Ini tidak adil. Aku tidak akan bermain, aku pasti tidak akan bermain. Perkataan Li Yangqi jelas membuat publik marah. Semua orang bisa mendengar bahwa taruhannya bias terhadap Park Sang-woo. Terlalu sulit bagi Ye Feng untuk memenangkan 3 pertandingan berturut-turut. Selama dia ceroboh, semua usahanya akan sia-sia. Hanya orang bodoh yang akan menyetujui taruhan seberat itu. Cheng Feier buru-buru menarik lengan bajunya. Ye Feng, jangan setuju dengannya. Dia sedang menggali lubang untuk kau lompati. Ye Feng hanya tersenyum padanya, lalu berbalik menatap Li Yangqi. Baiklah, aku setuju. Kali ini, giliran Li Yangqi yang tercengang. Ia mengira pihak lain kemungkinan besar akan menolak, dan ia akan punya alasan untuk membebaskan Park Sang-woo dari hukuman. Namun, dia tidak pernah menduga pihak lain akan benar-benar setuju. Kau mengerti. Yang kukatakan adalah jika kau kalah dalam pertandingan apapun, kau akan dihukum. Ia takut lawan bicaranya tidak mendengarnya dengan jelas, jadi ia mengulangi kata-katanya lagi. Aku mengerti. Ayo kita mulai, kata Ye Feng acuh tak acuh. Kali ini semua yang hadir tercengang. Apa orang ini gila? Bagaimana mungkin dia setuju dengan taruhan seberat itu? Ya, bukankah ini terlalu berisiko? Kalau dia kalah 1 dari 3 pertandingan, dia akan dihukum. Aku benar-benar tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dia sudah menang, jadi kenapa dia setuju? Anak muda memang terlalu impulsif. Semua orang tak habis pikir dengan tindakan Ye Feng. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala dan mendesah. Hanya Cheng Feier yang bisa mengerti apa yang sedang dipikirkannya.
Ia ingin menginjak-injak martabat orang Korea tersebut dan memberitahu mereka bahwa orang China tidak mudah diganggu. Park Sang-woo sangat gembira dan buru-buru melempar jepit rambut emas itu. Baiklah, karena kau sudah setuju, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Ye Feng perlahan bersandar di kursi. Katakan padaku, apa yang ingin kau pertaruhkan? Park Sang-woo melihat sekeliling dan tiba-tiba melihat seorang wanita di tengah kerumunan dengan sebuket mawar di tangannya. Ia segera menghampiri wanita itu dan memberikan senyum yang menurutnya sangat manis. Wanita cantik, bolehkah aku meminjam bunga darimu? Wanita itu langsung terpesona olehnya dan segera mengangguk. Tentu. Park Sang-woo mengeluarkan setangkai mawar dari dalam dan berbalik untuk berjalan kembali. Ayo tebak angka ganjil dan genap kelopak ini di ronde pertama. Ye Feng mengerutkan bibirnya. Apakah ini pertaruhan? Park Sang-woo mengangguk dengan tenang. Kau bisa bertaruh pada koin, tapi tidak pada kelopak bunga. Ye Feng tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, ayo kita mulai. Aku akan bertaruh pada angka genap. Park Sang-woo menatapnya dengan curiga. Aku juga ingin bertaruh pada angka genap. Ye Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Kalau begitu aku akan bertaruh pada angka ganjil. Semua orang agak terdiam. Bukankah orang ini terlalu santai? Apa dia tidak tahu kalau kalah, dia akan dihukum? Park Sang-woo segera menyerahkan mawar itu kepada Cheng Feier. Cantik, bisakah kau membantu kami memverifikasinya? Cheng Feier membenci orang ini sampai ke akar-akarnya. Namun, setelah ragu sejenak, ia akhirnya mengambil mawar itu dan perlahan berjalan ke meja. Ia mulai memetik kelopaknya satu per satu. Park Sang-woo duduk di sampingnya dan memandangi profil sampingnya dengan penuh obsesi. Semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa terpesona. Cheng Feier dapat merasakan tatapannya dan berharap dia bisa mencungkil matanya. Akan tetapi, bagaimanapun juga mereka sedang berkompetisi, jadi dia hanya bisa menahan amarahnya untuk saat ini. Tak lama kemudian, separuh kelopak mawar terpetik. 26, 27, 28. Kerumunan mulai menghitung dengan suara rendah, dan suara mereka semakin keras. Park Sang-woo tak lagi punya pikiran lain. Ia mulai memandangi kelopak-kelopak bunga itu, dan semakin ia memandanginya, semakin gugup ia. Sementara itu, Li Yangqi mengamati Ye Feng, tetapi ia mendapati ekspresi Ye Feng tidak berubah sama sekali. Hal ini membuatnya curiga. Bukankah mentalitas orang ini terlalu bagus? Dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri seperti itu? Curang. Lelucon macam apa ini? Mawar-mawar ini dipilih secara acak dan hanya bisa ditentukan berdasarkan keberuntungan. Bagaimana mungkin ada peluang untuk curang? Dia bingung dan hanya bisa menunggu hasil akhirnya. Pada saat ini, hanya beberapa kelopak saja yang tersisa. 43, 44, 45. Ketika Cheng Feier memetik kelopak terakhir, dia tidak dapat menahan rasa gembira di hatinya dan langsung melambaikan tangan kecilnya. Angkanya benar-benar aneh. Bagaimana orang ini bisa menebaknya? Park Sang-woo memandangi kelopak-kelopak bunga yang berserakan di atas meja, lalu ke tangkainya yang telanjang. Ia tercengang. Kok bisa? Orang ini benar-benar menebak dengan benar lagi. Mungkinkah dia punya mata emas berapi-api? Memikirkan dugaan ini, bahkan dia sendiri merasa itu menggelikan. Bagaimana mungkin seseorang memiliki mata emas berapi-api? Hanya bisa dikatakan bahwa keberuntungan orang ini sangat baik. Orang-orang yang menonton pertunjukan itu juga bersorak. Sial, tebakanku benar, iya. Adik kecil ini benar-benar beruntung. Dengan keberuntungan ini, kamu bisa membeli lotere, kan? Berapa sen yang bisa kamu menangkan dari lotere? Jika dia menang 2 putaran lagi, dia bisa mendapatkan 300 juta yuan. Saya yakin, saya benar-benar yakin. Suasana dipenuhi kegembiraan atas kemenangan Ye Feng, seperti tahun baru. Li Yangqi tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Feng beberapa kali lagi. Ia tak bisa melihat apa yang dipikirkan pemuda ini. Bagaimana ia bisa menebak dengan benar? Mungkinkah ada semacam teknik? Tidak ada peluang untuk berbuat curang dalam kompetisi menebak kelopak bunga seperti ini. Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Ye Feng memperhatikan tatapannya. Ia tak bisa menahan tawa dalam hati. Jika kemampuan memindainya yang dalam bisa dilihat olehnya, lalu apa gunanya dia tinggal di sini? Dia bahkan bisa menebak apakah itu sebuket bunga mawar, apalagi sekuntum mawar. Park Sang-woo memelototinya tajam. Jangan terlalu bangga. Kau hanya menang 1 ronde. Sesuai perjanjian, kau harus menang di ketiga ronde untuk mendapatkan hadiahnya. Ye Feng mengangkat bahu acuh tak acuh. Kau putuskan taruhan apa untuk ronde kedua? Bab 944 bagaimana ini bisa dibalik? Park Sang-woo melihat sekeliling lagi. Tiba-tiba, ia melihat mobil-mobil lewat di persimpangan. Matanya berbinar.
Ayo kita bertaruh berapa banyak mobil yang melewati persimpangan itu dalam 1 menit. Semua orang memutar bola mata mereka ketika mendengar kompetisi aneh ini. Apa-apaan ini? Park Sang-woo tersenyum bangga. Ia tahu bahwa 1000 seni Ye Feng sangat kuat. Ia tidak akan bertaruh poker atau dadu dengannya. Taruhan seperti kelopak bunga dan mobil semuanya bergantung pada keberuntungan. Hal ini membuat Tousan Arts milik pihak lain tidak berguna. Tentu saja, strategi yang begitu mendalam bukanlah sesuatu yang dapat dipahami oleh orang-orang Tiongkok yang bodoh ini. Ye Feng menatap ekspresi puasnya dan tak kuasa menahan cibiran dalam hatinya. Baiklah, kalau begitu aku bertaruh kali ini. Angka genap. Park Sang-woo sudah beberapa kali kalah sebelumnya, jadi kali ini ia tak ragu. Kalau begitu, aku akan bertaruh pada angka ganjil. Bagaimanapun, kompetisi semacam ini hanya bisa mengandalkan keberuntungan. Tidak ada yang perlu diperdebatkan. Ye Feng mencibir dalam hatinya. Mungkinkah dia hanya mengandalkan keberuntungan? Pemindaian kedalamannya kini dapat menjangkau lebih dari 10 meter. Ditambah dengan pendengarannya yang luar biasa, mengikuti kompetisi semacam ini terasa seperti menggunakan cheat. Waktunya dimulai. Park Sang-woo mengeluarkan ponselnya dan menyetel hitung mundur 1 menit. Kemudian, ia mulai menatap jalan dengan gugup. Semua orang, termasuk para penonton, melihat ke arah pintu masuk jalan. Setiap kali mereka melewati mobil, semua orang berteriak serempak. Seiring berjalannya waktu, semua orang menjadi semakin gugup. 10 detik tersisa pada hitungan mundur. 27. Jantung Cheng Feier berdebar kencang. Ia menatap pintu masuk jalan dengan gugup, telapak tangannya basah oleh keringat. Hitungan mundur tinggal 5 detik lagi. 32. Orang-orang Korea itu tak bisa lagi duduk diam. Mereka berdiri dan menatap mobil-mobil yang berlalu lalang di jalan. Masih ada 1 detik tersisa dalam hitungan mundur. 38. Satu lagi. Park Sang-woo terus bergumam. Dia pasti menang kalau ada mobil lain. Hanya sedetik sebelum hitungan mundur 1 menit berakhir, bagian depan sebuah mobil tiba-tiba muncul di persimpangan. Cheng Feier dan warga Tiongkok lainnya merasa hati mereka tenggelam. Apakah dia akan kalah? Haha, aku menang. Park Sang-woo sangat gembira dan langsung melambaikan tinjunya sebagai tanda perayaan. Akan tetapi, adegan berikutnya membuatnya benar-benar tercengang. Hampir pada saat yang sama ketika mobil itu muncul, sebuah mobil sport merah melaju lebih cepat lagi. 40 mobil, tepatnya. Sesaat, semua yang hadir tercengang. Mungkinkah ini terjadi? Meskipun mereka semua berharap Ye Feng akan menang, mereka tidak menyangka dia akan menang jadi. Itu hanya kebetulan. Jika mobil sport merah itu tidak tiba-tiba keluar, Park Sang-woo pasti sudah memenangkan ronde ini. Semua orang merasakan ketakutan yang terus menghantui. Keberuntungan adik kecil ini. Sungguh terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Bagaimana mungkin ini bisa berubah? Jantungku berdebar kencang tadi. Kupikir dia akan kalah kali ini. Aku tidak menyangka mobil sport tiba-tiba muncul, haha. Dulu, aku tak pernah percaya takdir, tapi saat ini, aku percaya. Ini semua takdir. Saya hanya bisa bilang, semoga surga memberkati kebaikan. Adik kecil ini pantas menang. Hahaha, sang Buddha telah muncul. Cheng Feier semakin bersemangat saat ia meraih Ye Feng dan melompat-lompat. Haha, kita menang lagi, kamu terlalu tampan. Park Sang-woo sangat marah sampai raut wajahnya berubah. Kalau bukan karena mobil sport itu sudah menghilang, dia pasti ingin sekali menyeret bajingan itu keluar dan menghajarnya. Kenapa dia keluar jam segini untuk membuat masalah? Akan tetapi, betapapun enggannya dia akhirnya kalah pada ronde ini. Dia menatap Ye Feng dengan tatapan yang rumit, merasa bajingan ini agak aneh. Kalau dia bisa menebak dengan benar sekali, itu sudah keberuntungan. Tapi, dia sudah menebak dengan benar berkali-kali berturut-turut. Sehebat apapun keberuntungannya, seharusnya sudah habis, kan? Apakah orang ini dirasuki hantu? Orang Korea bahkan lebih percaya tahayul tentang hantu dan dewa dibandingkan orang Cina. Dia tidak dapat menahan rasa curiga setelah kalah secara misterius beberapa kali berturut-turut. Dari 3 pertandingan, ia sudah kalah 2 kali berturut-turut. Ia tak lagi sesantai sebelumnya. Jika kalah lagi, ia tidak hanya harus menghormati taruhan sebelumnya, tetapi juga harus mengeluarkan 300 juta yang telah mereka menangkan sebelumnya. Ia langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Saat itu, ia tiba-tiba mendengar Li Yangqi berkata, Sang-woo, mundurlah. Aku akan mengurusnya. Park Sang-woo menghela napas lega saat mendengar kata-kata gurunya. Jika dia benar-benar kalah di ronde ketiga, maka dia benar-benar tidak akan mampu menghadapi gurunya dan murid-murid lainnya. Gurunya tiba-tiba mengambil alih pada saat ini, yang dapat dianggap sebagai berbagi tekanan untuknya. Li Yangqi perlahan berjalan mendekati Ye Feng. Tuan,
saya akan bertaruh dengan Anda di ronde ini. Apakah Anda keberatan? Ia terus mengamati Ye Feng. Semakin lama ia menatapnya, semakin ia merasa bahwa pemuda ini sungguh tak terduga. Jika ia membiarkan Park Sang-woo berjudi lagi, kemungkinan besar ia akan kalah. Dia tidak punya pilihan selain mengambil tindakan secara pribadi. Sebelum Ye Feng bisa menyetujuinya, para penonton sudah tidak senang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau jelas-jelas setuju untuk membiarkan muridmu bermain. Bagaimana kau bisa mengubah orang di tengah jalan? Benar, bagaimana mungkin ada hal seperti itu? Kalau yang kecil tidak bisa mengalahkannya, yang tua akan keluar untuk melindunginya. Orang Korea adalah orang Korea. Mereka selalu mengingkari janjinya. Adik kecil, jangan setuju dengannya. Ayo kita bermain dengannya sebagai penjudi. Mereka semua tahu betul bahwa kekuatan Li Yangqi jauh di atas Park Sang-woo. Ia telah memenangkan 300 juta yuan dengan 10.000 yuan pagi ini. Jika dia keluar sendiri, maka Ye Feng akan berada dalam bahaya. Namun, ekspresi Ye Feng tidak berubah. Ia hanya mengucapkan satu kata. Baiklah. Bab 945 apakah Anda masih bisa tertawa nanti? Mendengar Ye Feng menyetujuinya, semua orang tercengang. Beberapa di antara mereka tidak sabar dan hampir mengumpat. Mereka benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang ini. Kekuatannya bisa dengan mudah menghancurkan Park Sang-woo. Asal dia menang satu ronde lagi, dia bisa menang 300 juta. Namun, pria ini malah menyetujui tantangan Li Yangqi kali ini. Bukankah ini seperti mencari kematian? Apakah seekor keledai menendang kepalanya? Dia benar-benar menyetujui permintaan seperti itu. Ya, dia punya peluang untuk menang 3 kali berturut-turut, tapi dia bersikeras mencari mati dan menyetujui tantangan Li Yangqi. Bukankah dia pantas dihajar? Li Yangqi ini kuat sekali. Dia menang 300 juta hanya dengan 10.000 yuan. Mana mungkin dia bisa menandinginya? Kalau kamu nggak ngajak mati, kamu nggak akan mati. Aku marah banget. Pokoknya, kalau dia kalah, dia sendiri yang akan menerima hukumannya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Aku benar-benar ingin menamparkan bocah nakal ini agar dia bangun. Jelas, tidak seorang pun yang hadir mengira bahwa Ye Feng dapat mengalahkan Li Yangqi. Orang ini hanya butuh satu pagi untuk memenangkan lebih dari 300 juta. Ia bahkan lebih baik daripada Hong Jiajun, yang telah memenangkan gelar Raja Judi 2 kali berturut-turut. Bagaimana dia bisa menang? Park Sang-woo bahkan menunjukkan ekspresi bangga. Nak, beraninya kau menerima tantangan guruku. Kau benar-benar mencari mati. Aku sendiri yang akan mengukir 4 kata itu di wajahmu nanti. Adapun Cheng Feier, dia sudah siap untuk mengingkari janjinya. Begitu Ye Feng kalah, dia tinggal mengingkari janjinya. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Li Yangqi juga sangat gembira. Karena kamu sudah menerima tantangannya, izinkan aku menjelaskan aturannya dulu. Kita akan bertaruh dadu di ronde ini. Setiap orang akan memiliki 6 dadu. Orang dengan poin paling sedikit menang. Satu ronde akan menentukan pemenangnya. Ye Feng bersandar di kursi dan mengangguk seolah tidak terjadi apa-apa. Kalau begitu, ayo kita mulai, kamu duluan. Li Yangqi tidak membuang waktu. Ia mengusap telapak tangannya pelan-pelan di atas meja, dan 6 dadu muncul di atas meja seolah-olah disulap. Jarak antara setiap dadu hampir sama, dan angka yang ditampilkan sama, tersusun rapi dalam garis lurus. Begitu seorang ahli melakukan suatu tindakan, orang akan tahu apakah ada tindakan. Dia hanya mengungkap trik kecil, tetapi sudah membuat semua orang yang hadir berseru tanpa henti. Dari tindakan sederhana ini, terlihat bahwa orang ini telah mengerahkan banyak upaya untuk membuat dadu tersebut. Bahkan bisa dikatakan bahwa ia telah mencapai puncak kesempurnaan. Semakin kuat Li Yangqi yang ditunjukkan, semakin mereka membenci Ye Feng. Dia tidak ingin mencubit Park Sang-woo, si kesemak lembut itu, tetapi harus mencubit durian busuk ini yang berduri di sekujur tubuhnya. Bukankah ini seperti mencari kematian? Ye Feng tentu tahu bahwa dia sedang mencoba memamerkan kekuatannya. Sudut mulutnya melengkung. Aku akan membiarkanmu merasa puas diri untuk sementara waktu. Jika nanti kau masih bisa tersenyum, aku anggap saja itu kekalahanku. Li Yangqi tidak terganggu oleh kata-katanya. Ia perlahan mengambil cangkir dadu dan mengelapnya dengan lembut di atas meja, lalu segera memasukkan ke-6 dadu ke dalamnya. Hualala. Tangannya terus bergetar di udara, dan dadu di dalamnya juga mengeluarkan suara yang sangat berirama, terjalin menjadi melodi yang indah. Terlebih lagi, gerakannya sangat anggun, seolah-olah ia sedang memperagakan serangkaian tarian jari. Menyaksikannya mengocok dadu sungguh merupakan suatu bentuk kenikmatan. Semua orang mendesah. Ini mungkin goyangan dadu terindah yang pernah kulihat. Aku tak menyangka goyangan dadunya bisa seindah ini. Dari titik ini saja, Anda dapat melihat bahwa dia telah memainkan dadu hingga mencapai puncak kesempurnaan.
Aku benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan anak itu. Dia benar-benar berani menerima tantangan orang seperti itu. Jangan bahas dia. Aku marah kalau ngomongin dia. Semakin luar biasa penampilan Li Yangqi, semakin marah semua orang terhadap Ye Feng. Dia bisa saja membantu semua orang Tiongkok yang hadir. Mengapa dia harus pergi dan mencari kematian? Bahkan Ye Feng sendiri harus mengakui bahwa gerakan Li Yangqi sangat anggun. Lagi pula, dia tidak bisa melakukannya. Dia berani menantang publik di jalan antik. Dia benar-benar punya keahlian. Bang! Li Yangqi memecahkan cangkir dadu di atas meja. Sudut-sudut mulutnya melengkung membentuk senyum saat ia perlahan membuka cangkir dadu itu. Semua orang terkesiap. Keenam dadu di atas meja semuanya bernilai 1 poin, yang jika ditotal menjadi 6 poin. Berdasarkan kesepakatan mereka, siapapun yang memperoleh poin paling sedikit akan memenangkan babak ini. Jumlah poin terendah pada 6 dadu adalah 6. Dengan kata lain, Li Yangqi sudah berada dalam posisi tak terkalahkan. Bahkan jika Ye Feng dapat memperoleh 6 poin, hasilnya paling banyak adalah seri. Semua orang menggelengkan kepala dan mendesah. Pihak lawan terlalu kuat. Tidak ada harapan untuk menang sama sekali. Park Sang-woo dan sekelompok orang Korea bersorak kegirangan, mereka memandang Ye Feng dengan niat buruk. Li Yangqi perlahan mendorong cangkir dadu. Giliranmu. Ye Feng mengambil cangkir dadu dan menatapnya tanpa daya. Kau terlalu kejam, kau langsung mendapatkan 6 poin. Aku tidak bisa menang sekeras apapun aku melempar dadu. Li Yangqi tersenyum puas. Jangan takut. Kamu masih punya kesempatan untuk seri. Asal kamu bisa dapat 6 poin, kita bisa main ronde berikutnya. Ini satu-satunya cara. Ye Feng menggelengkan kepala dan mendesah. Ia lalu mengambil cangkir dadu dan melemparkan 6 dadu ke dalamnya. Mereka mulai bergoyang di sepanjang meja. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, cara dia mengocok dadu jauh lebih buruk daripada Li Yangqi. Bukan hanya tidak indah sama sekali, tapi juga agak canggung. Cangkir dadu dan mejanya terkadang mengeluarkan suara berderit yang memekakkan telinga. Hati semua orang menjadi dingin. Ini sungguh memalukan. Dia berani menerima tantangan dengan keterampilan seperti itu. Ye Feng tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Ia hanya bergoyang mengikuti ritmenya sendiri. Setelah sekitar setengah menit, tangannya tiba-tiba berhenti bergerak, dan kemudian dia dengan percaya diri membuka cangkir dadu. Semua orang melihat dengan gugup dan melihat bahwa ke-6 dadu itu bernilai 1 poin, 1 poin, 6 poin. Ketika mereka melihat beberapa dadu pertama, secercah harapan muncul di hati setiap orang. Namun saat mereka melihat yang terakhir, itu bagaikan sambaran petir dari langit cerah. Hilang. Bab 946 taruhan apakah Anda bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup? Di antara 6 dadu Ye Feng, 5 di antaranya bernilai 1 poin dan 1 bernilai 6 poin, totalnya 11 poin. Dia benar-benar kalah. Berdasarkan perjanjian sebelumnya, jika ia kalah, Park Sang-woo tidak hanya akan dibebaskan dari semua hukuman sebelumnya, tetapi ia juga harus mengukir kata-kata, "Aku babi bodoh," di wajahnya. Dapat dikatakan bahwa hal itu tidak berbahaya, tetapi sangat menghina. Dia kalah, dia benar-benar kalah begitu saja. Dia cuma kurang 1. Aku sudah lama menduga hasil seperti ini. Siapa yang bisa kau salahkan? Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja anak ini karena keras kepala. Benar. Dia bisa saja menang, tapi dia bersikeras berpura-pura jadi orang hebat dan melakukan PK dengan tuannya. Dia cuma cari mati. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Semua orang menyimpan dendam mendalam terhadap Ye Feng. Ada yang merasa kasihan, ada pula yang merasa senang. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak mendengarkan nasihat? Hukum dia. Li Yangqi langsung tersenyum. Tuan, Anda kalah. Sejujurnya, dia masih sedikit gugup sebelumnya, karena performa Ye Feng terlalu tak terduga. Dia tidak tahu apa yang bisa dia lakukan. Kali ini, mengambil risiko untuk menantangnya juga merupakan sebuah pertaruhan. Baru setelah hasil ini keluar, hatinya akhirnya tenang. Kekhawatirannya sebelumnya sepertinya tidak perlu. Anak ini mungkin punya bakat, tapi jelas keahliannya tidak cukup baik untuk menjadi ancaman baginya. Park Sang-woo bahkan lebih bersemangat. Ia langsung melompat keluar dan mengejek, "Bocah, kau kalah. Bukankah seharusnya kau menghormati taruhannya sekarang? Bagaimana aku harus mengukir kata-kata ini? Haruskah diukir dalam bahasa Mandarin? Atau haruskah aku mengalahkan bahasa Korea?" Adegan dirinya dipaksa Ye Feng mengukir kata-kata di wajahnya masih terbayang jelas di benaknya. Ia menggertakkan gigi dengan kebencian ketika memikirkannya. Sekarang setelah dia melihat pihak lain kalah, dia begitu gembira hingga tidak dapat menahan diri untuk bergegas maju dan mengukir beberapa kata besar di wajah pihak lain. Cheng Feier menghela napas, lalu perlahan meraih tasnya.
Sepertinya ia hanya bisa bersikap bermusuhan dan tidak mengakuinya. Meskipun melakukan hal itu akan mempermalukan orang Cina, tidak ada cara lain. Saat semua orang berteriak, Ye Feng tetap tenang. Senyum tipis tersungging di wajahnya. Siapa bilang aku kalah? Coba lihat lebih dekat. Ketika semua orang mendengar kata-katanya, pikiran mereka dipenuhi keraguan. Kekalahan adalah kekalahan, dan dia bisa menang hanya dengan melihatnya dengan cermat. Meskipun mereka semua bingung, semua orang masih melihat dadu itu lagi. Lalu, sebuah pemandangan aneh muncul. Pada saat itu, angin bertiup kencang, dan dadu yang mengeluarkan angka 6 tiba-tiba pecah. Pada saat yang sama, aliran air raksa mengalir keluar darinya. Dadu ini jelas diisi dengan merkuri, sehingga mudah untuk dicurangi. Semua yang hadir tercengang. Tak seorang pun menduga kejadian mendadak seperti itu. Dadu itu tiba-tiba pecah dan air raksa mengalir keluar darinya. Pantas saja Li Yangqi menang sepanjang pagi. Jadi dadunya berisi merkuri. Meskipun dia curang, kontrak-kontrak sebelumnya memang tertulis bahwa dia boleh curang. Tidak ada yang salah dengan itu. Meski kecurangan diperbolehkan, ini tetaplah pertarungan antar ahli. Kalaupun kita menang, tetap saja agak tidak adil. Bukankah adik kecil ini terlalu kuat? Dia bahkan bisa menghancurkan salah satu dadu. Bagaimana dia melakukannya? Ini agak sulit dipercaya. Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Sekarang setelah salah satu dadu pecah, bagaimana kita harus menghitung ronde ini? Ada yang perlu ditanyakan. Tentu saja 5 poin. Bukankah itu berarti adik kecil ini menang? Ya Tuhan, dia langsung menang 300 juta yuan. Hari ini saya akhirnya memperluas wawasan saya. Semua orang yang hadir tercengang oleh pemandangan ini. Bisa dibilang ini adalah hal teraneh yang pernah mereka lihat seumur hidup mereka. Seseorang benar-benar bisa memecahkan dadu itu. Ini benar-benar agak mustahil. Sebelum Li Yangqi sempat berkata apa-apa, Park Sang-woo melompat. Ronde ini tidak dihitung. Kamu memecahkan dadunya. Ini curang. Tidak dihitung. Sebelum dia bisa selesai berbicara, semua orang yang hadir tidak setuju. Kenapa tidak? Tidak ada kesepakatan sebelum kompetisi bahwa dadu tidak boleh dipecah. Benar. Kalau kalian mau ngomongin soal curang, kalian yang menuangkan merkuri ke dadu. Bukankah itu curang? Orang Korea benar-benar tidak tahu malu. Standar ganda ini terlalu kentara. Apa kau benar-benar berpikir kami orang Tionghoa mudah diganggu? Kalau kau berani mengingkari janjimu, jangan coba-coba keluar dari jalan antik hari ini. Kekalahan tetaplah kekalahan. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak alasan? Park Sang-woo begitu ketakutan hingga tak berani membantah. Ia buru-buru menatap Li Yangqi. Guru, ini. Li Yangqi menatap Ye Feng lama sekali. Tiba-tiba ia tersenyum. Ronde ini, kau menang. Guru. Park Sang-woo panik dan ingin mengatakan lebih banyak. Li Yangqi mengangkat tangannya untuk menyela. Tidak perlu bicara lagi. Memang tidak ada kesepakatan sebelum permainan bahwa dadu tidak boleh dihancurkan. Pria ini berhasil menghancurkan dadu. Sungguh mengejutkan. Saya yakin akan kekalahan saya. Ye Feng tidak menunjukkan banyak emosi di wajahnya, ia hanya mengangguk ringan. Kalau begitu, aku menang. Semua orang langsung bersorak. Hahaha, kita menang, kita menang. Aku tahu kita orang Tionghoa memang hebat. Orang Korea ini menang sepanjang pagi, dan sekarang mereka akhirnya kalah, hahaha. Mereka kehilangan semua uang yang mereka menangkan di pagi hari sekaligus. Sungguh luar biasa. Sumpah deh, adik kecil ini bakal jadi idolaku di masa depan. Siapa bilang dia melebih-lebihkan dirinya sendiri dan mencari kematian? Ahem, ini semua salah kita karena meremehkan orang lain. Ternyata dia memang punya kepercayaan diri. Saya yakin, saya benar-benar yakin. Masyarakat Tiongkok yang hadir semuanya bangga atas kemenangan Ye Feng, mereka bersorak dan merayakan, suasananya sangat meriah. Cheng Feier juga mengepalkan tangan kecilnya dengan penuh semangat. Dengan begitu, ia akan terhindar dari banyak masalah. Adapun Park Sang-woo dan yang lainnya, mereka berdiri di sana dengan sedih, merasa sangat malu. Li Yangqi tidak peduli dengan apa yang mereka pikirkan. Ia langsung menyodorkan kartu bank dan piala 9 naga. Rampasan perang yang kita menangkan pagi ini sudah ada di sini. Bagaimana kalau kita berjudi lagi? Ye Feng menatapnya dengan tenang. Apa yang kau pertaruhkan? Bibir Li Yingji melengkung membentuk senyum aneh. Aku bertaruh apakah kau bisa meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Ekspresi semua orang berubah drastis ketika mereka mendengar kata-kata Li Yangqi. Apa maksudnya? Apakah ini ancaman terselubung? Sebelum Ye Feng sempat berbicara, semua orang mulai mengumpat. Apa maksud tongkat ini? Kenapa dia tidak bisa mengambil uangnya? Perlukah bertanya? Jelas dia tidak mau memenuhi taruhan dan mulai mengancamnya. Orang Korea memang tak tahu malu. Adik kecil,
jangan takut. Benar sekali. Di wilayah Tiongkok kita, bolehkah kita membiarkan orang Korea berbuat sesuka hati? Kau mau membelakangiku? Tanyakan dulu apakah kita setuju. Kami tidak setuju. Bab 947 sejak atmosfer telah mencapai titik ini. Perkataan Li Yangqi langsung memicu kemarahan massa. Semua orang berteriak keras, menuntut agar orang-orang Korea ini membayar harganya. Park Sang-ho dan yang lainnya sangat ketakutan dengan kemarahan ini hingga mereka mundur, wajah mereka pucat. Saat itu, terdengar teriakan keras dari jalan. Aku ingin lihat siapa yang berani membela anak ini. Kalau kamu punya nyali, keluar dan coba. Mendengar ini, semua orang menoleh. Di ujung jalan, sekelompok orang berjalan dengan agresif. Ada sekitar 30 orang. Sekelompok orang ini semuanya membawa parang dan senjata lainnya di tangan mereka, dan mereka semua tampak garang. Orang yang berjalan di depan adalah seorang pria berambut panjang. Pria itu tampak berusia 30-an. Ia cukup tampan dan memiliki senyum nakal di wajahnya. Mereka yang masih mengeluh tentang ketidakadilan Ye Feng menjadi pucat setelah melihat orang ini. Mereka semua mundur. Pemuda itu berjalan mendekat dan menyalakan sebatang rokok sambil menundukkan kepala. Lalu, ia menatap kerumunan. Siapa bilang kita akan membantu anak ini? Kalau kau laki-laki, majulah. Semua orang menghindari tatapannya, tidak berani menatapnya. Pria itu tak kuasa menahan tawa. Ia menoleh ke arah Ye Feng. Bocah, kau sudah muak menjadi pusat perhatian. Kalau kau tak mau mati, enyahlah. Ye Feng tidak menoleh untuk menatapnya, ia hanya menatap Li Yangqi dengan tenang. Sepertinya kau tidak berniat memenuhi taruhannya. Li Yangqi tersenyum puas. Perkenalkan, ini tuan muda kedua keluarga Han di kota judi, Han Antong. Kau pasti sudah mendengar tentang kekuatan keluarga Han, kan? Ye Feng tertawa kecil. Dia pernah bertanya kepada Zhao Fulin tentang kekuatan-kekuatan besar di kota perjudian. Tentu saja, dia pernah mendengar tentang keluarga Han ini. Keluarga Han dapat dikatakan sebagai kekuatan terbesar kedua di kota perjudian, setelah keluarga Xiao. Terlebih lagi, momentum pembangunan dalam beberapa tahun terakhir sangat pesat, dan ada tren besar untuk mengganti mereka. Kini, kedua keluarga tersebut telah mencapai titik di mana mereka tidak lagi cocok satu sama lain. Namun, dia tidak menyangka orang-orang Korea ini ada hubungannya dengan keluarga Han. Li Yangqi menatap Ye Feng dengan bangga. Kau punya dua pilihan sekarang, yang pertama adalah mematahkan salah satu lenganmu dan pergi, pilihan kedua adalah bertaruh denganku lagi. Selama kau bisa keluar dari jalan ini dengan selamat sambil membawa rampasan perang ini, kau menang, namun, ada juga kemungkinan kau akan mati di sini, kau yang memilih. Ketika semua orang mendengar dua pilihannya, mereka tak kuasa menahan diri untuk mengutuknya karena tak tahu malu. Si brengsek ini jelas kalah, tapi dia masih punya nyali untuk menyarankan pilihan seperti itu. Tidak peduli pilihan manapun yang dipilihnya, ia harus membayar harga yang mahal. Apakah ini perlakuan terhadap seorang pemenang? Namun, situasi saat ini lebih kuat daripada orangnya. Pihak lain didukung oleh keluarga Han. Siapa yang berani mengatakan, tidak? Ye Feng menatap Li Yangqi sejenak dan tiba-tiba tertawa. Aku memilih untuk melanjutkan kompetisi. Li Yangqi menatapnya seolah-olah ia orang bodoh. Sudah kau pikirkan matang-matang. Kalau kau kalah, kau akan mati. Ye Feng menggosok hidungnya. Bagaimana kalau kamu kalah? Li Yangqi tak kuasa menahan tawa. Aku kalah. Kalau aku kalah, aku akan tunduk padamu. Ye Feng menjentikkan jarinya. Kesepakatan sudah dibuat. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita mulai. Setelah berkata demikian, dia segera mengambil kartu bank dan piala 9 naga di atas meja dan perlahan berdiri. Semua orang berdebar kencang saat mereka menatapnya dengan tak percaya. Apakah orang ini benar-benar akan menerima tantangannya? Apakah dia gila? Han Antong membawa sedikitnya 20 hingga 30 orang bersamanya, masing-masing dari mereka memegang senjata tajam. Kalau dia mau buru-buru kabur dari kepungan orang-orang ini, itu cuma mimpi kosong. Kemungkinan besar dia bakal dicincang jadi pasta daging, kan? Han Antong memiringkan kepalanya dan menghisap rokoknya sebelum perlahan mengembuskan asap. Nak, kusarankan kau patuh memotong salah satu tanganmu dan enyahlah. Jangan paksa kami bergerak. Sekali kami bergerak, takkan semudah mematahkan tangan. Kau pernah lihat pasta daging? Desis. Membayangkannya saja sudah sakit. Dia memasang ekspresi mengejek di wajahnya, dia jelas-jelas memperlakukan Ye Feng sebagai badut. Kaca. Tepat pada saat itu, terdengar gemuruh guntur di langit. Tak lama kemudian, hujan deras turun tanpa peringatan. Ye Feng tersenyum. Lihat, bahkan langit pun ikut meningkatkan atmosfer. Karena atmosfer sudah mencapai titik ini, jika kita tidak membunuh beberapa orang, bukankah kita akan mengecewakan niat baik mereka? Han Antong perlahan mengangkat parang di tangannya.
Karena kau ingin mati, silakan saja. Hujan makin lama makin deras, membasahi segala sesuatu di sekitarnya. Mereka yang menghalangiku akan mati, teriak Ye Feng keras. Ia menyerbu kerumunan di depannya. Sikapnya yang heroik menunjukkan bahwa ia akan terus maju meskipun ada jutaan orang. Cheng Feier tidak tertinggal dan langsung menyerbu ke depan. Seorang pria dan seorang wanita, menghadapi musuh yang jumlahnya 10 kali lipat dari mereka, memilih untuk melawan tanpa ragu-ragu. Para penonton merasakan api membara di dada mereka. Lebih baik membunuh sesuka hati daripada hidup pasrah. Namun, mereka tidak punya keberanian untuk melawan. Mereka hanya bisa memilih untuk menanggung penghinaan dan tetap hidup. Banyak orang tak sanggup lagi menyaksikannya. Tanpa berpikir panjang, mereka tahu bahwa kedua orang ini pasti akan mati di bawah hantaman pedang yang dahsyat itu. Adapun Li Yangqi dan orang Korea lainnya, mereka semua bersukacita sambil menunggu keduanya dipenggal. Jika mereka berani menjadi musuh mereka, hanya kematian yang menanti mereka. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa Ye Feng dan Cheng Feier pasti akan mati. Adegan berikutnya benar-benar membalikkan pemahaman mereka. Bab 948 Kau berhutang padaku. Di tengah hujan lebat, Ye Feng adalah orang pertama yang menyerbu formasi musuh. Preman keluarga Han yang menyerang mereka jelas seorang veteran. Parang di tangannya menebas secara diagonal, dan auranya sangat ganas. Tangan kanan Ye Feng terulur bagai kilat, menyambar tangan kanannya yang tengah memegang pedang, ia berbalik dan menghantamkan siku kirinya ke dahi. Lelaki itu mendengus dan hendak terjatuh kembali. Pada saat yang sama, seorang penjahat lain telah menebasnya dari depan dengan pisau. Ye Feng tidak sempat melepaskan tangan kanannya. Ia meraih pergelangan tangan orang itu dan mengangkatnya di atas kepalanya. Dentang. Kedua parang saling beradu, menciptakan serangkaian percikan api. Ye Feng meraih pergelangan tangan orang itu dan mengayunkannya, langsung memotong pergelangan tangan penjahat itu. Darah menyembur keluar saat parang itu jatuh ke tanah. Sebelum parang mendarat di tanah, Ye Feng tiba-tiba menendang, mengubah arah parang. Itu menusuk perut seorang penjahat yang datang dari arah kiri. Dengan jentikan tangan kanannya, penjahat pertama yang ditangkapnya tidak melawan sama sekali. Parang di tangannya langsung menusuk pahanya. Kedengarannya rumit, tapi semua ini terjadi dalam sekejap. Dia sudah melumpuhkan 3 penjahat itu. Cheng Feier sama sekali tidak kalah. Teknik tempur tim keamanan sepenuhnya siap untuk membunuh. Tidak ada gerakan yang aneh sama sekali. Satu gerakan demi satu, mereka langsung menyerang titik-titik vital. Dalam sekejap, dia melumpuhkan 2 orang. Keduanya tersenyum satu sama lain dan terus berlari ke arah kerumunan. Hujan semakin deras. Tetes-tetes air hujan jatuh ke tanah bagai mantra kematian. Seluruh jalan antik itu berlumuran darah. Darah dan air hujan bercampur menjadi satu dan mengalir ke saluran pembuangan. Orang-orang yang menyaksikan kejadian ini benar-benar ketakutan. Mereka hanya melihat adegan seperti itu di film. Siapa sangka itu akan terjadi di dunia nyata. Dampak realitasnya jelas 10 kali, atau bahkan 100 kali lebih kuat daripada film. Di mata mereka, Ye Feng dan Cheng Feier bagaikan sepasang seniman bela diri. Mereka menyerang dari kiri ke kanan, dikepung oleh puluhan preman bersenjatakan pedang. Mereka tampak sangat santai. Adapun Li Yangqi dan warga Korea lainnya, mereka bahkan lebih terkejut. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa kekuatan tempur kedua orang ini akan seaneh itu. Mereka ternyata masih aman dan sehat di tengah pengepungan puluhan orang, maju dan mundur dengan bebas. Jika orang-orang dari keluarga Han ini benar-benar tidak bisa menghentikan mereka, maka konsekuensinya sungguh tidak terbayangkan. Mereka jelas telah memikirkan kemungkinan ini, dan wajah mereka menjadi sangat pucat. Belum lagi mereka, bahkan Han Antong pun ketakutan setengah mati. Melihat bawahannya diurus satu persatu, ia hanya ingin berbalik dan lari, tetapi ia menyadari kakinya sama sekali tidak mendengarkannya. Ia hanya bisa menyaksikan mereka berdua semakin dekat. 2 menit kemudian, sekitar 30 bawahan yang dibawanya semuanya tergeletak di tanah, meratap dan menjerit. Sementara itu, Ye Feng dan Cheng Feier berjalan di depannya dengan santai. Hanya kau yang tersisa sekarang. Ye Feng memasang senyum mengejek di wajahnya, persis sama dengan senyumnya sebelumnya. Han Antong gemetar saat memegang parang, tetapi ia bahkan tak punya nyali untuk mengangkatnya. Aku tuan muda kedua keluarga Han. Kalau kau berani menyentuhku, ayahku tak akan membiarkanmu pergi. Mendengar ancamannya, Ye Feng tak kuasa menahan tawa. Dasar bodoh. Beraninya kau keras kepala saat kau hampir mati. Menyadari ancamannya sia-sia, Han Antong berlutut di tanah dengan suara gedebuk. Tolong lepaskan aku. Aku bisa memberimu uang, banyak uang. Aku hanya berharap kau bisa membiarkanku hidup. Ye Feng menunjukkan ekspresi jijik. Bukankah kau tadi sangat arogan? Meringkuk begitu cepat. Dasar lemah. Kalau aku membunuhmu,
tanganku akan kotor. Han Antong langsung menghela napas lega. Sepertinya anak ini masih takut pada keluarga Han. Kalau begitu, bolehkah aku pergi sekarang? Sambil berbicara, dia mencoba bangkit dari tanah. Aku belum selesai bicara. Ye Feng kemudian melanjutkan, kau bisa menghindari kematian, tapi kau tak bisa lolos dari hukuman. Aku akan memotong salah satu lenganmu sebagai peringatan. Ekspresi Han Antong berubah drastis. Sebelum dia sempat berkata apa-apa, Ye Feng sudah mengambil parang dari tanah dengan ujung jari kakinya dan menebasnya. Puff! Lengan kanan Han Antong terpotong di akarnya. Sambil menjerit, ia jatuh ke tanah dan meratap. Semua orang yang hadir terbelalak ngeri. Berani sekali dia menebas tuan muda kedua dari keluarga Han. Dia sudah gila, dia benar-benar sudah gila. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik dan berjalan menuju Li Yangqi. Li Yangqi dan yang lainnya sudah ketakutan setengah mati. Mereka tidak pernah menyangka pemuda ini akan begitu kejam. Melihat Ye Feng berjalan keluar dari hujan seperti dewa kematian, mereka yang tadinya malu-malu sudah membasahi celana mereka. Tuan, tolong dengarkan penjelasan saya. Li Yangqi membuka mulutnya dengan susah payah, ingin berdiskusi dengan pihak lain. Namun Ye Feng sama sekali tidak memberinya kesempatan. Aku hanya ingin menang dan pergi, kenapa kau memaksaku? Sebagai orang dewasa, setiap orang harus menanggung konsekuensi dari pilihannya sendiri. Kau juga tidak terkecuali. Begitu dia selesai berbicara, parang di tangannya berkelebat. Banyak orang bahkan tidak melihat gerakannya dengan jelas. Li Yangqi sudah jatuh ke tanah. Tendon di tangan dan kakinya patah, dan ia lumpuh total. Ah! Li Yangqi meratap kesakitan di tanah, tetapi rasa sakit di hatinya jauh lebih besar daripada rasa sakit di tubuhnya. Semua yang dimilikinya berasal dari 1000 seninya. Dengan tangan dan kaki yang lumpuh, ia benar-benar menjadi lumpuh. Segalanya berubah menjadi ketiadaan. Ye Feng tidak menatapnya lagi. Ia berbalik menatap Park Sang-woo. Park Sang-woo membalas tatapannya dan langsung menggigil. Ia berlutut di tanah. Aku. Dia sebenarnya ingin sekali memohon ampun, tetapi dia begitu takut, sampai-sampai dia tidak bisa mengatur kata-katanya. Ye Feng menatapnya dengan jijik. Jangan khawatir, setiap utang ada pemiliknya, dialah yang ingin membunuhku, aku tidak akan melibatkan orang yang tidak bersalah. Park Sang-woo langsung meneteskan air mata syukur. Terima kasih. Terima kasih. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, parang di tangan Ye Feng berkelebat lagi. Saat ia menariknya kembali, tulisan, aku babi, sudah terpampang di wajah Park Sang-woo. Wajahnya berlumuran darah, dan itu sangat mengerikan. Ini utangmu padaku. Aku akan memenuhinya sendiri. Bukankah itu masuk akal? Park Sang-woo menutupi wajahnya dan berlutut di tanah sambil meratap. Ia menangis sekeras-kerasnya hingga hatinya hancur berkeping-keping. Kerumunan penonton menyaksikan semua ini dalam diam. Tak seorang pun berani bersuara. Di mata mereka, Ye Feng tidak berbeda dari dewa kematian. Hampir dalam sekejap, lebih dari 30 anggota keluarga Han lumpuh. Bahkan tuan muda kedua keluarga Han pun kehilangan salah satu lengannya. Sedangkan Li Yangqi, urat tangan dan kakinya terputus, dan Park Sang-woo cacat. Metode dahsyat yang digunakan pemuda ini benar-benar mengerikan. Setelah melakukan semua ini, Ye Feng membuang parang di tangannya dan tersenyum kepada semua orang. Bagaimana? Aku tidak mempermalukan kami orang Tionghoa, kan? Senyumnya yang sekarang bagaikan senyum ceria anak tetangga. Tak ada jejak aura pembunuh seperti sebelumnya. Bab 949 selain menahannya dalam diam, apalagi yang bisa Anda lakukan? Semua orang yang hadir bertanya-tanya apakah itu ilusi. Bagaimana mungkin pemuda yang begitu ceria dan tampan itu menjadi iblis yang membunuh orang seperti lalat? Ye Feng tidak mengatakan apa-apa lagi dan meninggalkan tempat kejadian bersama Cheng Feier. Semua orang menghela napas lega dan menatap kosong ke arah di mana mereka berdua pergi. Kakiku masih gemetar. Tadi hampir membuatku mati ketakutan. Aku juga. Sejujurnya, aku sudah buang air kecil sekali. Kedua orang ini terlalu ganas. Dua orang bertarung melawan lebih dari 30 orang, dan mereka sebenarnya tidak terluka. Rasanya seperti film. Saking senangnya, aku jadi nggak sabar untuk membunuh mereka. Terutama adik kecil itu. Caranya terlalu kejam. Kalau kamu tidak kejam, kamu tidak akan bisa berdiri tegak. Kalau bukan karena kekuatan adik kecilmu yang cukup kuat, dia mungkin sudah mati di sini hari ini. Benar. Kalau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja orang Korea ini karena tidak manusiawi. Mereka rugi besar, tapi tetap saja menginginkan nyawa orang. Keluarga Han bahkan lebih hina. Mereka benar-benar membantu orang Korea menindas kami, orang Tiongkok. Set, pelankan suaramu. Han Antong belum pergi. Kamu mau mati.
Jika mereka bisa melakukannya, mengapa mereka tidak membiarkan orang lain mengatakannya? Ye Feng dan Cheng Feier kembali ke mobil dan tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Apakah ini panggilan takdir yang kau sebutkan? Jika ia memanggilmu beberapa kali lagi, apa kau masih hidup? Cheng Feier tak kuasa menahan tawa. Akan tetapi, ketika dia memikirkan adegan di mana mereka berdua bertarung berdampingan tadi, dia tidak dapat menahan perasaan campur aduk. Haha, aku tidak menyangka nasibku begitu tidak menentu. Ye Feng juga sangat tidak berdaya. Dia tidak menyangka semuanya akan berkembang sampai ke tahap ini. Keluarlah sebentar, Cheng Feier tiba-tiba berkata, ekspresinya agak malu. Apa yang sedang kamu lakukan? Ye Feng bingung. Aku, bajuku basah. Cheng Feier menunjuk gaunnya. Gaunnya awalnya terbuat dari sutra, tetapi basah kuyup oleh hujan. Gaun itu melekat erat di tubuhnya, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang sempurna. Ye Feng tidak bisa menahan tawa, kamu basah, aku juga basah, bisakah aku mengeringkannya setelah aku keluar? Cheng Feier merasa ada yang salah dengan kata-katanya, tetapi ia tidak tahu persis apa yang salah. Aku mau ganti baju. Kamu mau lihat juga? Jika Anda tidak keberatan, saya dengan senang hati akan melihatnya. Sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia sudah didorong keluar oleh Nona Cheng. Untungnya, mereka menyewa sebuah SUV Toyota. Ada cukup ruang di dalamnya, jadi mereka tidak perlu khawatir tidak bisa menggerakkan tangan dan kaki. Akan tetapi, saat ia membayangkan seorang wanita cantik berganti pakaian di dalam, darah binatangnya mendidih. Untungnya, notifikasi sistem berbunyi tepat waktu. Selamat kepada tuan rumah karena telah menyelesaikan misi berburu harta karun, sistem telah menghadiahkan Anda satu set jarum ilahi Taixuan yang dapat meningkatkan efek penyembuhan hingga 50%. Jarum ini telah disimpan di kursi belakang mobil tuan rumah. Ye Feng tertegun saat mendengar pemberitahuan sistem. Bukankah set jarum ini luar biasa? Ternyata bisa meningkatkan efek penyembuhan. Dan langsung meningkat 50%. Konsep macam apa ini? Dengan kata lain, awalnya peluang penyembuhan hanya 50%. Tetapi dengan dukungan set jarum ini, efeknya bisa mencapai 100%. Sudah sangat sulit untuk meningkatkan kemungkinan penyembuhan suatu penyakit sebesar 1%. Belum lagi peningkatan langsung sebesar 50%. Ini hanyalah artefak ilahi. Bukankah akan luar biasa jika dia menambahkan 50% efek penyembuhannya, terutama karena keterampilan medisnya sudah sangat kuat. Dia langsung bersemangat dan ingin mengeluarkan set jarum itu untuk melihatnya. Tunggu sebentar. Tiba-tiba dia menyadari ada masalah. Jarum suntik itu ada di belakang kursi. Pada saat ini, Cheng Feier tiba-tiba berteriak dari dalam mobil, "Ah! Ye Feng, aku akan membunuhmu." 5 menit kemudian, Ye Feng menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Nona Cheng memelototinya dengan marah. "Katakan padaku, kenapa kau menaruh jarum suntik di kursi belakang? Apa kau sengaja ingin menyakitiku?" Ia memegang sebuah tas kain hitam kecil di tangannya. Di dalamnya terdapat sepasang jarum emas setipis bulu sapi. Dia baru saja berganti pakaian di kursi belakang, dan dia duduk di sana. Bahkan sekarang, bokongnya masih terasa sakit. Bisa dibayangkan betapa marahnya dia sekarang. Ye Feng tersenyum canggung. "Kalau aku bilang, aku tidak tahu kenapa jarumnya sampai ke jok belakang. Apa kau percaya padaku?" Ketika Cheng Feier mendengar bahwa dia masih berani membantah, dia sangat marah hingga wajahnya yang cantik memucat. "Maksudmu, jarum ini tumbuh kaki sendiri dan lari ke kursi belakang sendirian?" Ye Feng terbatuk kering. "Bukan tidak mungkin. Kau..." Cheng Feier begitu marah hingga hampir meledak. "Katakan padaku, kau menggunakan senjata tersembunyi untuk menyakitiku. Bagaimana kau akan memberiku kompensasi?" Ye Feng melirik pantatnya. "Aku akan membantumu memijatnya." Cheng Feier sangat marah hingga hampir muntah darah. Kau terlalu hina." Ye Feng terkekeh dan mengambil jarum emas itu dari tangannya. "Baiklah, tenanglah. Kau tak bisa mengalahkanku dengan memarahi atau memukulku. Apalagi yang bisa kau lakukan selain menahannya dalam diam?" Cheng Feier langsung marah dengan logika bengkok orang ini dan tertawa. "Kau pikir kau benar hanya karena kau kuat?" Ye Feng mengangguk seolah sudah biasa. Orang bijak pernah berkata, kebenaran hanya berada dalam jangkauan meriam. Kau tak bisa mengalahkanku, tentu saja kau harus mendengarkanku. Cheng Feier tidak berani setuju dan masih ingin berdebat. Ye Feng tak mau repot-repot mendengarkan omelannya. Ia membuka pintu mobil. "Baiklah, ayo pergi, aku masih harus membeli Golden Sub Security Group." Cheng Feier begitu marah hingga dia melambaikannya di udara beberapa kali sebelum menggosok pantatnya dan duduk di kursi penumpang depan. Mobil SUV Toyota itu meraung dan melaju pergi. Bab 950 itu semua karena masih muda. Rumah sakit Mingjing di kota perjudian. Han Antong, Li Yangqi,
dan Park Sang-woo dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Secara komparatif, luka Park Sang-woo relatif ringan. Ia hanya mengalami kerusakan fisik. Wajahnya sudah ditutupi obat dan perban. Meskipun cedera Li Yangqi tidak terlalu serius, tendon di tangan dan kakinya patah. Menurut dokter, peluang pemulihannya sangat kecil. Sekalipun ia bisa pulih, mustahil baginya untuk mencapai puncak fleksibilitasnya. Bagi seseorang yang telah berlatih seni seribu selama puluhan tahun, ini sama saja dengan bencana. Luka Han Antong adalah yang paling parah. Lengan kanannya putus di pangkalnya, dan ia sudah diambang kematian ketika dikirim ke sini karena pendarahan hebat. Untungnya, setelah beberapa perawatan darurat, dia sempat keluar dari bahaya, tetapi dia masih tidak sadarkan diri. Han Xiuyuan, kepala keluarga Han, menatap mereka bertiga dengan dingin. Di belakangnya, sekelompok anggota inti keluarga Han berdiri. Apakah kamu sudah menyelidiki latar belakang anak itu? Dia perlahan menarik kembali pandangannya dan berbalik menatap orang di sampingnya. Pria itu mengenakan kacamata berbingkai bulat dan kumis di bibirnya. Matanya selalu melirik ke sana kemari. Meskipun orang ini tampak biasa saja, dia adalah penasihat militer nomor 1 keluarga Han, Duan Xijing. Orang ini banyak akal, tegas, dan kejam. Dialah orang yang paling diandalkan Han Xiuyuan. Seringkali, kata-katanya bahkan lebih efektif daripada sang kepala keluarga. Aku sudah memeriksanya. Anak ini sepertinya dari daratan. Kudengar dia menyelamatkan nyawa Xiao Xuan, mantan ketua keluarga Xiao kemarin. Duan Xijing segera memberikan penjelasan singkat tentang apa yang didengarnya. Setelah Han Xiuyuan mendengar ini, ia langsung marah. Seperti dugaanku, itu dikirim oleh keluarga Xiao. Keluarga Xiao benar-benar keterlaluan. Alasan mengapa dia begitu marah bukanlah karena putranya, Han Antong. Dia memiliki 5 putra dan 3 putri, dan Han Antong adalah yang paling tidak berguna di antara mereka semua. Dia tidak pernah menyukainya, jadi dia tidak terlalu peduli. Namun, Li Yangqi ini terkait dengan rencana besarnya. Kini setelah tangan dan kakinya lumpuh, rencana besarnya telah gagal. Hal ini membuatnya menggertakkan gigi penuh kebencian. Duan Xijing melihat bahwa ia sedang mencari kesempatan untuk membalas dendam, jadi ia segera mengingatkannya dengan suara pelan, "Tuan, kekuatan kita secara keseluruhan tidak sebaik keluarga Xiao. Kita tidak bisa bertindak gegabah. Jika kita tidak tahan, itu akan merusak rencana kita." Han Xiuyuan langsung mencibir. "Jangan khawatir, aku belum marah. Aku pasti akan menyingkirkan keluarga Xiao, tapi tidak sekarang. Namun, kau tidak bisa mengalahkan tuannya, tapi mengalahkan anjingnya pun tidak masalah." Duan Xijing mengerutkan kening. "Maksudmu?" Pipi Han Xiuyuan berkedut. "Beraninya kau menyentuh keluarga Hanku di kota judi. Kalau dia tidak membayar, di mana aku akan menaruh mukaku? Temukan anak itu dan bunuh dia." Kerutan di dahi Duan Xijing semakin dalam. "Tuan, anak ini bisa mengalahkan Li Yangqi dalam judi dan melumpuhkan lebih dari 30 orang dari kita dengan kekuatannya sendiri. Jelas dia bukan orang yang bisa diremehkan. Kita masih punya banyak hal besar yang harus dilakukan. Kita tidak boleh kehilangan hal besar hanya demi hal kecil." Han Xiuyuan, yang biasanya patuh padanya, kali ini tidak mendengarkannya. Ia langsung melambaikan tangannya. "Tidak perlu bicara lagi. Aku sudah memutuskan." Sambil berbicara, ia menoleh ke arah seorang pemuda di sampingnya. "Ah Seng, pergi dan kumpulkan anak buahmu sekarang. Kita harus menemukan anak ini meskipun harus menggali sedalam 1 meter di bawah tanah. Lalu, bawakan kepalanya kepadaku." Nama asli Ah Seng adalah Jiang Chusheng. Dia adalah tongkat merah ganda keluarga Han dan juga orang yang paling diandalkannya. Dia dan Duan Xijing adalah tangan kiri dan kanannya. Jiang Chusheng secara alami mematuhi perintah bosnya dan segera pergi. Ketika Duan Xijing melihat pemandangan ini, dia tiba-tiba mendapat firasat buruk. Kalau saja naga ganas itu tidak bisa menyeberangi sungai, pemuda itu berani berlari dari Guangdong Selatan ke kota perjudian, bahkan berani menebas dan melukai lebih dari 30 anggota keluarga Han di jalan. Dia mungkin bukan orang yang bisa dianggap remeh. Jika dia tidak dapat membunuhnya dalam satu serangan, dia mungkin akan menderita serangan balasan. Namun, Han Xiuyuan masih dalam keadaan marah dan tidak mendengarkan nasihatnya sama sekali. Dia berharap kekhawatirannya tidak perlu. Di sisi lain, Ye Feng dan Cheng Feier tiba di markas Golden Sub Security Group. Dalam perjalanan ke sini, dia sudah menghubungi petinggi Golden Sub Security. Jadi ketika mereka berdua keluar dari mobil, mereka melihat ada 40 hingga 50 orang berbaris rapi di depan gedung perusahaan. Orang-orang ini semuanya mengenakan setelan hitam dan kacamata hitam. Pinggang mereka membuncit, dan mereka seharusnya bersenjata pistol. Ye Feng hanya perlu melihat mereka dari jauh. Ia bisa mencium bau darah dari orang-orang ini. Dari sini,
Ia tahu bahwa mereka adalah orang-orang ganas yang telah mengalami hidup dan mati. Di depan orang-orang ini berdiri seorang pria berusia 40-an. Pria ini kemungkinan besar berdarah campuran. Fitur wajahnya sangat jelas. Tingginya sekitar 1,8 meter dan sangat berotot. Ia berdiri tegak seperti menara besi. Saat dia melihat Ye Feng dan Cheng Feier, wajahnya menampakkan ekspresi bingung. Ye Feng jelas tahu apa yang membingungkannya, tapi dia tetap berjalan mendekat tanpa berkedip. Anda pasti ketua Golden Sub Security, Liu Fanghai. Pria itu berjabat tangan dengannya, lalu melirik ke arah mobil. Anda bawahan Tuan Ye, kan? Di mana Tuan Ye? Bukankah beliau datang sendiri? Dia melihat Ye Feng masih sangat muda, dia mengira Ye Feng adalah seorang pengemudi, itulah sebabnya dia bertanya. Cheng Feier langsung menutup mulutnya dan tertawa. Mereka semua menderita karena masa muda mereka. Ye Feng mengerutkan bibirnya tanpa daya. Halo, aku Ye Feng. Liu Fanghai tertegun sejenak. Kau yang membeli Golden Sub Security. Bukankah kau terlalu muda? Ye Feng langsung memutar matanya. Apakah Golden Sub Security punya aturan bahwa jika mereka ingin mengakuisisi perusahaanmu, ada batasan usia? Liu Fanghai buru-buru melambaikan tangannya. Bukan itu. Aku hanya berpikir, aku sedikit terkejut. Ye Feng tidak keberatan. Ia berbalik dan menatap orang-orang di belakangnya. Ketua Liu, apakah ini orang-orang dari Golden Sub Security? Liu Fanghai buru-buru memperkenalkan mereka kepadanya. Tidak, masih ada beberapa staf sipil di gedung ini. Ada juga lebih dari 150 orang yang telah direkrut. Mereka semua adalah rekrutan baru yang baru saja direkrut. Ye Feng tak kuasa menahan rasa terkejutnya. Saat pertama kali melihat orang-orang ini memancarkan aura gagah berani, ia mengira merekalah kekuatan inti Golden Sub Security. Namun, menurut pengantar Liu Fanghai, mereka semua adalah pendatang baru. Lalu, apa kekuatan orang-orang yang direkrut itu? Tampaknya dia harus mengevaluasi kembali kekuatan perusahaan barunya. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.